informasi ya yang saya baru dengar dari teman-teman media bahwa ada keterangan dari PPATK yang juga ikut judi online. Informasinya saya dengar ini barusan, benar atau nggak tahu, yaitu ada beberapa kepala daerah. Saya nggak tahu apakah definitif atau PJ, karena sekarang kan definitif yang hasil pilkada 2020 ada 270, sementara yang PJ ada 273. Saya belum tahu ini siapa saja. Nanti saya akan proaktif mempertanyakan, meminta informasi kepada PPATK. Tapi di PPATK itu kan biasanya namanya transaksi mencurigakan, suspicious transaction, baru mencurigakan. Ini harus diklarifikasi. Kalau memang ada dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran Inspektorat Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi. Kalau ternyata itu betul terkait dengan judi online, ya bisa kita berikan peringatan. Kalau mungkin satu kali jumlahnya kecil, kita berikan peringatan, bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi yang lain. Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ ya mungkin saya akan ganti, ya sampaikan aja itu seperti itu. Saya akan ganti. Ya, tapi kalau dia lah definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil pilkada yang 270 tadi. Tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik. Dan ingat resikonya ini mau pilkada ya, itu hal-hal yang negatif akan dapat berdampak kepada elektabilitas. Saya kira itu. Kemarin kan PPATK menyebut sudah mengunjungi berbagai lembaga, salah satunya Info kemarin siang itu untuk temuan-temuan itu. Berarti dari Kemendagri belum ada PPATK terkait temuan belum disampaikan. Begini, PPATK kalau seandainya menemukan informasi transaksi mencurigakan, PPATK dapat sesuai dengan diskresinya itu dapat menyampaikan kepada instansi yang menurut mereka yang bisa memfollow up. Ya. Kalau seandainya itu mau diserahkan kepada instansi pembinanya, seperti kalau misalnya kepala daerah pembinanya adalah Mendagri, ya saya akan kerjakan melalui Inspektorat Irjen. Kalau seandainya itu misalnya di Kementerian Lembaga, ya saya sebagai Mendagri kan nggak ada kaitan, nggak punya kewenangan pembinaan ASN di Kementerian Lembaga. Diserahkan bisa kepada Irjen atau kepada Menteri atau kepala lembaga yang bersangkutan. Bisa juga diserahkan kepada aparat penegak hukum, bisa entah KPK, Kejaksaan, atau Polri untuk melakukan klarifikasi. Biasanya diundang, panggil, nanti ditanya transaksi tanggal sekian, angkanya sekian, itulah transaksi apa. Nah, apakah ada digunakan betul-betul online atau yang lain, ya untuk yang lain yang benar gitu loh. Karena namanya juga suspicious, transaksi dianggap mencurigakan, outlier gitu. Pak, izin soal isu lain Pak, soal update pilkada Pak. Ini Kemendagri sudah mendata Pak, ada berapa PJ gubernur yang hendak maju ke kontestasi pilkada November mendatang. Kemudian apakah surat edaran yang waktu itu Bapak sempat bilang kalau itu kemudian itu sudah beredar dan sudah ada? Saya sudah sampaikan beredar, kan deadline-nya tanggal 17 Juli. Ya, saya harus mendapatkan masukan. Ya, kalau seandainya sudah ada masukan, akan mengundurkan diri, saya sampaikan silahkan mengajukan dua opsi yang akan maju. Kalau ingin maju yakin, saya tidak menghalangi hak politik. Itulah hak politik setiap orang untuk menjadi dipilih sepanjang tidak dicabut undang-undang. Silakan saja, tapi
kalau memberitahu kita, apalagi dengan cara surat resmi mengundurkan diri, itu akan lebih terhormat dan diakui publik juga nanti, ya, dihargai publik. Nah, kalau seandainya sampai tanggal 17 tidak memberitahu dan nggak mengundurkan diri juga suratnya, dan saya tahu bahwa yang bersangkutan aktif sekali untuk melakukan persiapan, bahkan masang baliho misalnya, sudah memasang baliho, tapi bukan baliho sebagai PJ kepala daerahnya, dan merangkap untuk pemenangan dirinya misalnya. Kemarin sudah saya tegur, ada beberapa itu. Yang mengeluarkan baliho, tapi katanya yang buat bukan dia, yang buat adalah warga masyarakat spontan. Saya bilang turunkan, ya. Nah itu kalau kita melihat ada seperti itu, bukti-bukti bahwa yang bersangkutan akan maju, tapi tanggal 17 enggak menginformasikan dan tidak mengundurkan diri, ya saya dengan segala hormat, saya untuk menjaga pilkada yang fair, tidak memanfaatkan posisi PJ-nya, saya akan ganti. Dan bedanya kalau mengundurkan diri kan terhormat. Kalau yang ganti kan seolah tidak fair gitu, tidak menyampaikan. Sejauh ini dari surat edaran itu belum ada yang memberikan. Ada. Oh sudah ada ya. Sudah ada seperti wali kota Palembang, ada 5 kalau salah. Termasuk yang PJ Gubernur NTB yang lama ya, Pak Lalu Gita Aryadi, itu ketemu saya, langsung menghadap saya dan ketemu, menyampaikan keinginannya dan minta segera untuk diganti karena supaya dia memiliki ruang politik yang lebih luas untuk berhubungan partai politik untuk mendapatkan dukungan. Ya, oke. Apa itu? IMKM. Oh IKN. Kenapa itu? Sebagai tindak lanjut, apakah Bapak bakal mengeluarkan Permendagri? Belum. Saya hanya berpikir bahwa di daerah-daerah yang baru, ini kan babat alas istilahnya gitu kan. Ini di tempat itu, kalau bagi saya pribadi nggak masalah, karena saya sudah pernah dinas di tempat yang jauh lebih sulit ya, seperti di Poso 2 tahun, di Papua 2 tahun. Bagi saya dinas di IKN yang dekat dengan Balikpapan, apalagi saya suka outdoor, di situ ada hutan, ada mangrove, ada pulau Derawan. Saya hobi diving, senang sekali di outdoor itu. Di Balikpapan juga ada super blok, ada mall, restoran, hotel bintang. Nah, itu mendapat saya nggak terlalu kesulitan. Ya. Cuma bagi teman-teman yang belum pernah di tempat-tempat yang ya di kota Jakarta saja segala macam, kan kita harus memancing mereka supaya mereka ada motivasi. Di antaranya ya mungkin yang mau pindah ke sana, nanti kita akan pertimbangkan percepatan karir, tes daerah, testing place. Dia sukses di situ, kita berikan percepatan promosi mungkin nantinya. Seperti itulah. Tapi sudah daftar sudah 178. Berarti antusiasnya tinggi juga ya Pak ya, di pegawai Kemendagri sendiri. Banyak yang mau. Banyak, terutama yang masih bujangan ya, yang belum punya anak gitu. Mau. Yang sudah daftar pengen ikut saya. Itu Kemendagri aja Pak? Iya, Kemendagri. Karena kami pun dibatasin kan. Sementara ini kan dibatasi kuotanya karena kesiapan infrastruktur sana. Kalau nanti infrastruktur sudah jadi, berangkat lagi gitu kan. Dan untuk yang gelombang pertama ini, kalau memang fasilitasnya ada untuk 178 orang plus saya gitu, rumah menteri berarti kan, kita siap untuk tim dari Kemendagri untuk menempati sana. Tidak peninjauan sendiri Pak. Bisa lebih cepat naik pangkat kalau ke IKN Pak, biasanya begitu Pak ya, tapi lagi digodok peraturannya. Kan itu biasa saja. Saya kan pernah jadi Kapolri ya, yang biasanya dinas di daerah-daerah sulit, ikut operasi sulit seperti bom Bali gitu ya, kemudian di Poso, kemudian kegiatan dulu operasi di Papua, itu kan sering kita berikan penghargaan mereka. Iya.
Kalau berhasil berikan penghargaan. Karena inilah bagi saya lah testing place.